Waalaikumsalam warahmatullahi. Suryono. Surya Paloh? Hah? Suryono. Oh, Suryono. Umur 73 tahun. Alhamdulillah, mantap. Tugas di sini Pak, di masyarakat ini saya badan penasehat. Dua pengumpulan di sini. Jangan dekat kali apanya Pak, supaya agak jelas. Artinya untuk kehidupan di dunia ini Pak. Yang pertama yang mesti saya harus tanggung jawabnya adalah itu amanah Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah. Dari tahun 50-an Pak. Allahu Akbar, subhanallah. Yang kedua SDM dari tahun 57 sampai sekarang Pak. Artinya saya warisan dari orang-orang dulu Pak. Iya. Yang saya mau tanyakan Pak, kodrat iradah itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak ya. Jadi sekarang Pak, kalau umur saya sudah 73 Pak, kan tadi Bapak udah bilang, ibaratnya orang jalan kan saya udah lampu merah Pak ya. Kadang-kadang deg-degan juga, apa sore, apa pagi, apa sore, apa pagi. Iya. Tapi karena saya ngaji sama Bapak ini kayaknya saya ada peluang. Oh, itu dia, betul. Iya. Iya, betul. Iya. Mantap. Banyak peluang untuk saya. Iya, banyak. Kalau tadi berhenti jam 10 pun Pak, Iya. masih sanggup duduk di sini Pak. Iya, alhamdulillah. Bagaimana? Jam 10 Pak, Bapak tutup ini pengajian saya masih sanggup. Walaupun kayaknya saya agak kedinginan. Iya. Yang saya mau tanyakan Pak, Iya. di lampu merah ini kadang-kadang saya, mungkin saudara-saudara juga ada yang seperti saya sudah di atas 70-an. Sedangkan Rasul aja berapa Pak? 60 berapa ya? 63. Jadi 10 tahun saya sendiri. Iya. Bagaimana Pak caranya? Itu dia. Saya mau bermohon Supaya tambah. Tahu saya. Oke. Alhamdulillah, bagus tuh. Ya, oke, udah paham. Saya mau bertanya Pak. Karena di zaman sekarang yang namanya amanah, qanaah, Iya. akhlak, Mengerikan. ya, sekarang sudah jauh Pak, jauh di zaman saat ini yang namanya amanah, qanaah, malah orang-orang kadang-kadang kalau dikasih, kalau yang qanaah kan begini Pak ya. Iya. Kalau dia dikasih lebih sedikit, dia bilang alhamdulillah hari ini juga mesti dapat rezeki dan itu Pak ya. Juga alhamdulillah hari ini di rumah masih ada beras kilo gitu kan sama sama. Iya. Oke, alhamdulillah. Tapi artinya kalau yang qanaah itu Pak kan dia membatasi keserakahan, sama, ratus, ya Pak ya. Iya. Ya. Tapi ini adalah Pak nanti baru Bapak bingung nanti kalau banyak. Bagaimana Pak caranya supaya umur saya ini bisa panjang Pak? Mantap. Oke, alhamdulillah. Secara diam-diam Pak, Iya. tanggung jawab orang saya di desa ini sangat berat. Di rumah ini, dua hal yang harus saya tanggung jawab. Itu saya adalah warisan dari orang-orang tua dulu. Iya. Secara tidak langsung Pak, saya harus mengawasi daerah masjid ini. Karena dulu orang tua juga saya. SDM yang bangun SDM tahun 57 itu bapak saya juga Pak. Jadi ada hak saya untuk menjaga. Jadi saya minta sama bapak, tolonglah kasih doa supaya Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terlalu berani Pak ya. Iya. Saya mau maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus. Ada imbang Pak Min, saudara hadirin ya kan? Dulu Pak pengalaman di Masjid Kampung Lalang Jami, ya, jalan apa namanya itu, Simatupang ya, Pinang Baris. Itu ada bagian kenaziran masjid, terus itu namanya Haji Dairum. Pengurus-pengurus masjid itulah tersebut. Pada saat sholat Jumat itu saya khatibnya dengan imamnya duduk, ya. Jadi
istilah kita guyon-guyon. Bapak Haji sudah berapa umurnya? Saya bilang. Sampai sekarang Pak Ustadz sudah 91 entah 92. Jadi saya lihat karena Allah berikan tanda bukan kepastian. Ya. Pak Haji lewat umurnya nanti 95 saya bilang. Apa iya Pak Ustadz? Iya. Karena kode sama kita belum ada bau tanah. Itu problemnya. Ya kan rahasia Allah. Alhamdulillah Pak, meninggal wafat Haji Dairum itu 97 umurnya saudara hadirin. Demi Allah. Ya. Nah, bagaimana caranya tersebut? Berbagai macam. Salah satunya tadi memang dengan kekuatan energi doa. Nah, Bapak Suryono ya. Suryono ya kan? Ya, Suryo apa Suryono? Suryono. Suryono ya kan? Nah, sebenarnya berapa Bapak minta? Itu dia sebenarnya. Kalau saya kan tinggal nyambungkan. Kalau Bapak pun nggak minta, itu nanti salah saya sambungkan. Karena nama Suryono itu Pak, ada penyakitnya satu. Jangan kelewat baik kali sama orang. Nanti Bapak rugi. Kenapa saya bilang begitu? Maaf, beribu maaf Bapak ya, kita sama-sama tua. Dulu Bapak bukan istri yang dipilih sebenarnya. Udah tua. Bukan itu yang sebenarnya dulu. Cuman cukup Bapak dengan saya yang tahu. Pasti. Pasti. Tahu saya. Bukan sebenarnya ibu itu dulu yang dipilih Bapak. Yang sebenarnya. Waktu jodoh. Tapi itulah namanya takdir. Sebenarnya bukan itu dulu yang mau dipilih. Cukup Bapak dengan saya yang tahu. Orang tak boleh tahu. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya betul. Bukan gak bagus ibu itu bagus. Ya. Iya. 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 Nah, yang saya maksud bukan itunya kerjaannya. Dulu waktu mau pilih Bapak, sebenarnya bukan dia dulu yang mau dipilih. Alah, udahlah. Tahu saya, Pak. Cuman cukup. Alah. Bukan tak bagus ibu, itu bagus. Itulah takdir tuh. Itulah takdir tuh. Ya. Pemain. Tahu saya Pak. Orang nokoh saya tahu. Karena apa? Kita tanya dia tadi siapa yang sebenarnya. Cuman kita bukan untuk mengkaji keburukan orang. Tidak. Semua orang punya kelebihan. Punya kelemahan. Itulah gunanya mengaji. Supaya berubah takdir itu. Problemnya, berapa Bapak mau ingin umur tuh? Itu dia masalahnya. Biar saya sampaikan doanya. Saya ada nomor WA malaikat Israel. Ada sama saya. Ada. Itu problemnya. Nah itu Bapak tuh. 97 baru meninggal saudara hadirin. Ya 97 demi Allah Pak ya. Karena memang begitu kita Pak Bu. Kadang-kadang sudah ada tanda diberikan Allah. Tapi kan tanda masih bisa berubah. Inilah dia. Problemnya kita punya diri itu. Kadang-kadang kan begitu. Sama seperti dapat jodoh Pak. Misalnya orang minta tolong supaya didoakan supaya dapat jodoh. Tapi dia sendiri tidak berdoa dia. Itu yang masalah itu. Ini yang bikin susah tuh. Kurang channel dia itu kurang nyambung dia saudara hadirin. Ya. Kurang nyambung dia saudara hadirin. Nah insya Allah seberapa Bapak kepingin nanti seperti itu yang datang. Memang terserah yang di atas. Semua terserah. Ya. Kalau terserah yang di atas, ya terserah lah nanti 71 aja lah kan begitu. Ya. Dia kalau bisa memang terserah di atas. Tapi berapa kita mau, baru terserah di atas. Begitu dia Pak. Begitu. Jangan salah kaprah. Sama minta jodoh. Ya Allah, kalau bagus si Polan jadi jodohku, jadikan ya Allah. Tapi kalau tak bagus, jauhkan. Banyak orang doanya Pak seperti itu. Padahal salah doa.
Karena kan belum lanjut kajian kita. Seharusnya berdoa itu, ya Allah, kalau bagus si Polan jadi jodohku, jadikan ya Allah. Tapi kalau tak bagus, jauhkan. Tapi segera ganti yang lebih bagus ya Allah. Dia tidak minta ganti, ya udah. Akibatnya orang 2-3 dapat, awak 1 pun tak dapat. Nah, itu dia. Ya. Ini rahasia, bukan tanggung-tanggung. Ya. Karena saya sudah buktikan betapa hebatnya pemurahnya Allah itu luar biasa. Belum diminta aja pun sudah dikasihkannya, apalagi diminta. Cuman beda ada yang dikasih tapi tak disayang. Ada yang disayang, tapi pasti dikasih. Kalau bisa, dikasih sekaligus disayang. Itu dunianya mengaji. Kalau dikasih, nggak disayang, sebentar dia. Sebentar dia terus. Umur itu pun begitu juga. Ya, saya Pak berdoa, memang nggak mau saya panjang umur. Ya Allah, sering saya berdoa, janganlah jadikan umurku ya Allah sampai 100 tahun. Karena takut membuat mudrat orang lain. Janganlah jadikan sampai umurku ya Allah sampai 100 tahun. Cukup 99 ya Allah. Itu dia. Ya kan? Itulah ya. Gue kate juga apa? Halah. Walabu. Iya. Iya, silakan Pak Min. Ya. Mas, ini imbang. Ini imbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gempa bumi. Aduh. Rumah rubuh jadi hancur. Mbak Jang, mantap. Itulah juga nasibku yang tak mungkin. Cinta pertama telah tergusur. Subhanallah. Di waktu sore mendengarkan lagu kenangan sambil dipakai. Sudah lama lagi kita bertunangan. Mengapa lagi kau menikah dengan orang lain? Ilaha illallah. Tapi bapak-bapak saya mohon maaf ya, mungkin bapak masa mudanya cerita kayak begitu. Dalam lama tunangan kata perempuan menikah dengan lain. Takdir Pak, itu takdir. Jadi ini saya tanyakan pada Pak Ustaz, begini Pak Ustaz. Masalah nikah sipil Pak, dari dulu kita sekarang ada. Nikah sipil itu Pak, yang satu Islam, yang satu Kristen, ya kan? Pertama menikah dengan secara Islam, kedua menikah dengan secara Kristen di gereja yang namanya palsu. Pertanyaannya Pak, ini ada 3 pertanyaan ini Pak. Yang pertama, yang satu itu terjadi murtad apa tidak? Kedua, jika terjadi murtad, nanti dia meninggal dunia, cara apa penguburannya? Dan ketiga, apakah boleh orang murtad dikubur di kuburan muslim? Itu adalah pertanyaan saya Pak. Karena pertanyaan 3 dari pantun untuk 3. Allah Akbar. Tanggerang Bekasi. Jumpa kawan namanya si Wahab. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz. Silahkan lalu jawab. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini imbangnya Pak. Pak Min. Tua-tua bukan tanggung. Ya. Masih tetap gesit saudara hadirin ya kan. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kawin siri itu jangankan beda agama, satu agama pun sebenarnya tidak boleh. Karena kawin siri itu artinya kawin tidak dengan terang-terangan. Kalau yang sebenarnya ditutupi supaya jangan tahu orang. Dalam Islam itu sebenarnya tidak boleh yang sesungguhnya. Maka disuruh itu menikah itu ada saksinya terang-terangan supaya jangan jadi fitnah di belakang yang sebenarnya. Ada lagi modelnya kawin tersebut kontrak, haram hukumnya saudara hadirin. Setiap orang menikah tidak niatnya ibadah, haram hukumnya. Kawin kontrak itu tergantung 3 bulan 50 juta misalnya, haram hukumnya saudara hadirin. Tidak boleh dia. Apalagi beda agama. Dalam kajian Islam surah Al-Baqarah itu jelas diterangkan. Tidak boleh menikah beda agama. Tidak boleh saudara hadirin. Cuman karena hukum kompilasi agama kita sekarang itu dipermudah-mudah semua saudara hadirin. Makanya nanti ya,
dengan berbagai macam alasan, luar biasa dosanya yang menghalalkan itu, saudara hadirin. Itu ustadz-ustadz juga, bukan tanggung-tanggung ya, yang menghalalkan. Dengan alasan apa? Demokrasi, hak asasi manusia. Awas, hati-hati. Kita bisa berkilah dan berkeluh dan berkilih segala macam. Tapi tunggu, Allah Subhanahu wa taala sangat berbahaya, saudara hadirin. Karena sudah terang. Maka dibuat Al-Quran itu petunjuk. Jangan cari yang lain kecuali Al-Quran itu jadi petunjuk. Boleh kita pakai hukum lain, boleh, tapi jangan bertentangan dengan Al-Quran itu. Itu problemnya, saudara hadirin. Ya. Kemudian tentang tersebut, kalau orang yang murtad memang iya, tapi yang seperti itu belum disebut memang murtad. Agamanya masih tetap dia. Cuman beda cara menikahnya. Misalnya satu di KUA atau di rumah kita, satu lagi nanti di tempat ibadah lain, atau di gereja, atau di kuil, atau di wihara, saudara hadirin. Tapi dalam Islam tak boleh berzina sepanjang hayat, saudara hadirin. Andai kata perempuan tersebut tergadai surganya, bukan main-main. Tapi karena kebanyakan orang sekarang dianggap remeh. Di Indonesia kan yang orang yang paling hebat, orang-orang Indonesia yang paling hebat. Kenapa Pak Ustaz? Sama Allah aja pun Tuhan tak ada takut, kata Salim Said, saudara hadirin. Itulah saking hebatnya. Itulah sebabnya jaga anak-anak kita. Jangan sampai, saudara hadirin, menikah antar non-Islam, saudara hadirin. Karena nggak tahu orang tuh siksa kubur tuh yang sebenarnya, saudara hadirin. Kalau tahu, sungguh luar biasa, saudara hadirin. Ya. Maka dibayangkan Allah, wa ampiku mimma razaqnakum ayyatilakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas sholihin. Sudah dia mau dekat mati itu, setiap orang. Nanti tidak di situ, sampai di alam barzah pun begitu. Sudah tahu dia mau mati, dia tersebut, nampak siksa itu Pak, sudah. Fayaqula rabbi laula, ya Tuhan, dia ngomong kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, tunggulah sebentar ya Allah, jangan dulu matikan saya. Mau ngapain rupanya, kata Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa kumna. Saya janji akan rajin beramal soleh, rajin sedekah. Tapi kata Allah, itu kan ceritamu, kata Tuhan. Sudah di ujung, udah goro-goro, tinggal 3 sendok. Sangat mengerikan, saudara hadirin, siksa itu yang sebenarnya. Jadi dalam Islam tidak boleh, saudara hadirin. Kawin beda agama itu haram hukumnya, saudara hadirin. Cuman sekarang banyak ulama-ulama tersebut dihalalkan. Kenapa? Sudah kena pulus, saudara hadirin. Kita terang-terangan aja. Ya. Bisa bangga kita, tapi awas, hati-hati. Tetap akan dipertanggungjawabkan, saudara hadirin. Bukan main-main. Sedangkan dalam Islam, Pak Bu, misalnya lahir anak Bu, ya, kebetulan tersebut, maaf, beribu maaf karena hukum. Nanti boleh tanya ustadz lain manapun. Kebetulan tersebut kena karbet duluan, hamil duluan, bunting duluan. Itu tidak boleh bapak tersebut biologisnya itu jadi walinya. Haram kalau perempuan, tak boleh. Karena memang bukan itu bapak yang sesungguhnya. Orang belum resmi, belum ada tersebut. Ya. SIM-nya belum ada, saudara hadirin. Harta pusaka tidak boleh dapat. Binnya tersebut di belakang tidak boleh, saudara hadirin. Kalau dulu maka disebut ulama-ulama dulu anak haram jada. Sekarang disebut tersebut diperhalus, anak di luar nikah. Nah, diperhalus bahasanya. Kan sebenarnya memang haram. Karena apa saja yang kita buat haram dengan haram, pasti hasilnya haram. Islam itu begitu dia. Seperti minyak dengan air. Sampai kiamat pun air dengan minyak tidak akan bisa disatukan. Kalau air itu pasti air. Kalau minyak pasti minyak. Cuman bedanya, kalau tahu awak Pak Bu begitu, sadar awak. Tobat sungguh-sungguh, saudara hadirin. Supaya apa? Tidak Allah buat lagi nanti ke belakang seperti itu. Kalau tidak, demi Allah saya ngomong ini. Kalau kita tidak tobat, nanti keturunannya pasti ada seperti itu lagi, saudara hadirin. Ya, itulah gunanya mengaji tadi. Bisa dirubah, bisa. Supaya apa? Jangan berubah ke belakang lagi yang tak bagus. Tahu kita keturunan kita yang tak bagus, mulai dari saya harus ke belakang yang bagus semuanya. Bisa, saudara hadirin.
Karena semua orang punya masa lalu, siapapun orangnya, kecuali para nabi dan rasul Allah. Tapi setiap orang juga berhak meraih masa depan, saudara hadirin. Nah, mudah-mudahan semoga apa yang kita uraikan membawa keberkahan. Waktu kita sudah jauh kali lewat, kita tutup doa, saudara hadirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pertemuan kami ini Allah pertemuan yang Engkau rahmati dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan pula perpisahan kami perpisahan yang penuh ampunan dalam maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar ya Allah banyak sudah berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Tiada yang mampu mengampuni dosa kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan ya Allah seluruh dosa-dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Ampunkan ya Allah dosa-dosa para orang-orang tua kami ya Allah. Ampunkan juga ya Allah dosa-dosa para ahli-ahli keluarga kami ya Allah. Kaum-kaum kerabat kami ya Allah. Para guru-guru kami ya Allah. Orang-orang yang berbuat baik senantiasa kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami senantiasa dari golongan hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Golongan hamba-Mu yang ikhlas dan sabar ya Allah. Golongan hamba-Mu yang makrifat kepada hamba-Mu yang takwa zahir dan batin ya Allah. Jadikan kami senantiasa orang yang kaya raya dunia akhirat dalam ridho-Mu ya Allah. Sehat-sehat, selamat-selamat ya Allah. Jauh dari segala maksiat ya Allah. Jauh dari segala marah dan bala ya Allah. Jadikan ya Allah anak-anak keturunan kami orang-orang yang soleh dan soleha ya Allah. Yang jauh senantiasa dari narkoba ya Allah. Jauh dari pergaulan bebas ya Allah. Jadikan hati kami satu hati ya Allah. Hilangkan sifat ujub, riya, takabbur dan sombong dalam hati kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana wa hajatan ya Allah. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihtim alaina bihusnil khatimah. ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم